Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya, yang mana sebelumnya adalah kita menyampaikan bahwasanya bolehnya seseorang ketika mereka berpuasa, maka bolehnya bagi mereka berhijamah, yakni berbekam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berpuasa maka beliau pernah berhijamah, ya sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang ke-11. Baiklah, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan menjelaskan tentang hadis, yakni bahwasanya hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad. Ya, ini maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yakni berkaitan masih tentang seputar berhijamah, bahwasanya wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik ikhwan, dia adalah salah satu pelayan Nabi. Beliau memiliki ibu yang nama ibunya adalah Milhan, yang atau nama kunyahnya adalah Ummu Sulaim atau Ummu Salamah. Ayah daripada Anas itu adalah Malik. Ayah daripada Malik itu adalah Anas. Ya. Itu balik ya, nama Anas, nama anaknya, Malik nama bapaknya. Ya, nah. Jadi ibunya itu pernah menikah dengan Malik. Nah, Malik ini adalah ayah daripada Anas. Kemudian dia wafat di dalam perjalanan ketika hendak menanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani dalam kitabnya, yakni tentang seputar ahkamul janais, ya, bab tentang permasalahan mengkafani mayit atau memandikan mayit. Maka di sana disebutkan bahwasanya beliau, yakni Ummu Salamah, setelah itu menikah dengan Abu Salamah. Ya, ketika suaminya telah wafat maka dia menikah dengan Abu Salamah. Apa maharnya, ikhwan? Maharnya adalah Abu Salamah masuk Islam. Subhanallah. Dan akhirnya menikahlah mereka. Kemudian setelah itu Abu Salamah ini membawa anak, memiliki anak. Qadarullah, anaknya sakit keras dan akhirnya wafat. Dan istrinya mengatakan kepada yang ada di rumah itu, tolong jangan sampai kalian katakan kepada Abu Salamah bahwasanya anaknya telah wafat, akan tetapi biar aku sendiri yang menyampaikannya. Dan akhirnya datanglah Abu Salamah dengan teman-temannya dari masjid, maka dijamulah tamu tersebut. Setelah itu Ummu Salamah berhias, ya, untuk suaminya, dan akhirnya terjadilah malam tersebut berhubungan suami istri. Dan ketika sudah selesai berhubungan maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Abu Salamah,
bagaimana pendapatmu kalaulah seandainya ada seseorang yang menitipkan barang kepada kaum tersebut, lantas suatu saat orang tersebut mengambil barangnya, apa yang harus dilakukan oleh kaum tersebut? Maka kata Abu Salamah mengatakan, ya tentu saja dia akan ridho dan rela. Maka kata Ummu Salamah, ketahuilah wahai Abu Salamah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mengambil anakmu. Dan akhirnya marah Abu Salamah. Ya, kenapa ya dia tidak memberitahukan dari awal, dan besoknya dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi mengatakan sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh istrimu, yakni apa? Ummu Salamah, itu adalah sesuatu yang baik. Dan Nabi mendoakan agar anak yang dengannya mereka berhubungan suami istri itu menjadi anak yang soleh dan yang semisalnya. Dan akhirnya ya mengandunglah Ummu Salamah, dan ketika itu lahirlah anaknya, dan anaknya lah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi nama dengan Abdullah. Dan memang betul anaknya menjadi anak yang soleh, dan anak beliau yakni Abdullah wafat pada peperangan Persia ketika itu. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Kemudian ikhwan, akhirnya meninggallah Ummu Salamah. Abu Salamah meninggal, dan akhirnya Ummu Salamah ini menjadi salah satu ummahatul mukminin, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika suaminya meninggal, dia mendengarkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditimpa musibah, lantas dia mengatakan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ujurni fi musibati wa khairan minha, ya, yakni apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan musibah tersebut Allah akan ganti dengan pahala, dan dia akan diganti oleh Allah dengan apa-apa yang telah Allah ambil, maksudnya akan Allah ganti dengan jauh yang lebih baik. Maka kata Ummu Salamah bergumam dalam hatinya, siapakah yang paling baik daripada suamiku, yakni apa? Abu Salamah. Akan tetapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan akhirnya setelah selesai masa berkabungnya, jadi wanita ya ikhwan, ketika ditinggal wafat oleh suaminya, dia tak boleh berhias ya kurang lebih selama 4 bulan 10 hari. Ya namanya apa? Berkabung. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab beliau tersebut. Maka ketika selesai daripada masa iddahnya, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar untuk Ummu Salamah, dan akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Nah, anak beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menuturkan, meriwayatkan hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Maka kata Anas, awwalu ma kurihatil hijama lis-shaim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya pertama kali pembekaman yang dimakruhkan adalah bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, an Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, dia adalah kakak, maksudnya kakak daripada siapa? Kakak daripada siapa? Ja'far. Nam Ali bin Abi Thalib. Dia bersaudara, dan Ja'far inilah dia menjadi duta, maksudnya dalam artian dialah yang berbicara di hadapan Raja Habasyi ketika itu, yang mana kaum muslimin hijrah pertama kali ke Habasyah. Ya, kemudian setelah itu dicegat, datanglah salah satunya Amr bin As, datang ke sana untuk mengajak dialog Raja Habasyi. Ya, lalu tampillah Ja'far bin Abi Thalib, yang masya Allah ketika itu dia menjelaskan, ya dengan di atas fitrah, dengan keimanan dia menjelaskan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kebenaran. Maka kata Anas bin Malik bahwasanya anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa shaimun. Kata Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib dia adalah pernah berhijamah sedangkan beliau sedang berpuasa. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ja'far untuk apa? Untuk berbuka. Ya, maksudnya apa? Yang membekam dan dibekam diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka. Ya,
Kemudian kata Anas bin Malik, "Summa rahasa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da fil hijama lis-shaim wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun rawahu ad-Darqutni wa qawahu." Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan keringanan setelah itu untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas pun pernah berbekam ketika beliau sedang menjalankan ibadah puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Para ikhwas sekalian dan juga kepada muslim, kepada sahabat muslim Bikr Indonesia Chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, bahwasanya ya ulama sebagaimana telah kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya berbeda pendapat tentang hukum orang yang berhijamah ketika berpuasa. Ada yang mengatakan bahwasanya puasanya itu adalah batal sebagaimana sabda Nabi, "Aftara hadani," yakni berbukalah kedua orang tersebut. Yakni apa? Sebagian ulama mengatakan adalah bahwasanya hijamah itu adalah membatalkan puasa, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syarih Ramadan. Kemudian pendapat yang lain mengatakan, atau jumhur daripada para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Inilah yang diambil daripada pendapat daripada ulama mayoritas ulama. Ya, salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dalam mazhabnya dan yang semisalnya. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasanya hukum hijamah itu adalah makruh. Ya, boleh bagi yang berhijamah dengan catatan apa? Fisiknya kuat, badannya kuat. Ya, maka dia boleh untuk berhijamah. Adapun bagi mereka yang tidak kuat fisiknya, yang lemah, maka yakni apa? Dihindari untuk berhijamah. Maka kesimpulannya ikhwan rahiman rahimakumullah, kalau misalkan badan Anda kuat ketika Anda sedang berpuasa, lantas Anda berhijamah, maka tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Kalau Anda mengambil pendapat yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Anda mengambil pendapat bahwasanya hijamah itu adalah membatalkan puasa, ya, dan untuk mengambil kehati-hatian, maka jangan Anda lakukan ketika Anda sedang berpuasa, Anda berhijamah atau berbekam. Nah, demikian daripada kesimpulan daripada hadis tentang tentang bolehnya seseorang yang berhijamah, bahwasanya Rasulullah pernah berhijamah ketika beliau sedang ihram. Kemudian bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib pernah berhijamah ya ketika beliau sedang berpuasa. Demikian juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram ini, hadis yang ke-690, yakni apa? Tentang memakai celak ketika puasa. Tahu memakai celak ya? Apa itu memakai celak? Ya, memakai celak ketika apa? Ketika puasa. Kemudian disebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Kata Anas radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memakai celak pada bulan Ramadan, ya, sedangkan beliau wa huwa shaimun, sedang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin wa qala Tirmidzi la yasihu fi hadzal bab syai'un. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sanadnya dhaif, dan juga berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwasanya hadis ini tidaklah sahih di dalam bab ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Para ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif, sanadnya dhaif. Dikatakan sanad dhaif itu adalah didapati perawi hadis yakni apa? Memiliki hafalan yang tidak kuat, ya, atau terkenal yakni apa? Dia adalah orang yang tidak jujur di dalam menyampaikan hadis. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, ada hadis yang semakna ya dengan hal tersebut, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ini. Kemudian ya, kesimpulannya adalah bahwasanya apabila seseorang ya yang dia sedang berpuasa,
maka hendaknya dia harus memperhatikan apakah perbuatannya tersebut bisa membatalkan puasa ataukah tidak. Ya, kalau seandainya yang dia lakukan itu dapat membatalkan puasanya, maka hendaknya apa? Dia tinggalkan. Ya, jangan sampai dia melakukan sesuatu perbuatan lantas perbuatan itu bisa membatalkan puasanya atau bisa mengurangi pahala daripada puasa tersebut. Kemudian ikhwan, kita tambahkan satu hadis lagi, dan ini sebagai penutup, bahwasanya barang siapa man akala nasiyan, yakni barang siapa yang dia makan karena apa? Karena lupa, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia lupa makan dan minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika dia berpuasa lantas dia lupa makan dan minum, maka hendaknya apa? Dia menyempurnakan puasanya. Jadi jamaah, kalau seandainya Anda makan atau Anda minum sedangkan Anda sedang berpuasa, tidaklah Anda lakukan karena apa? Lupa, tidak sengaja, maka apa? Hendaknya Anda tetap melanjutkan puasa Anda. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala hendak memberikan makan dan minum kepada orang tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka jamaah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, bahwasanya makan dan minum dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Pelajaran yang kedua, bahwasanya orang yang apabila dia makan dan minum dengan tidak sengaja, karena apa? Karena lupa misalkan, ya, maka hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya. Ya, kemudian dia jangan berbuka. Kenapa? Karena tidaklah dia makan dan minum melainkan apa? Karena ketidaksengajaan dia, karena lupa dia, maka puasanya tetap sah dan hendaknya dia senantiasa melanjutkan puasa tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang lupa makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah rezeki yang telah Allah berikan kepada dia berupa makan dan minum. Maka ini menunjukkan tentang kemurahan Allah Jalla wa Ala, bahwasanya Allah akan mencatat amal ibadah seseorang apabila dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, meskipun dia makan dengan lupa, misalkan tidak sengaja makannya karena lupa, maka tetap Allah Jalla wa Ala menyempurnakan pahala hamba tersebut. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, fawaid yang terakhir, ya, faedah yang terakhir adalah menunjukkan bahwasanya syariat Islam begitu mudah syariat Islam. Ya, maka hendaknya kita bersyukur yang mana ketika Allah Jalla wa Ala mensyariatkan di dalam agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana terdapat banyak sekali kemudahan yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Jalla wa Ala menginginkan kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Maka di dalam syariatnya Nabi Musa alaihi salam, kalau ada orang yang bertobat jamaah, maka apa? Dia harus dibunuh atau membunuh dirinya sendiri. Tapi ketika datang syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yakni apa? Syariat Islam. Kalau kita melakukan dosa, entah itu dosa besar, maka cukup apa? Kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah.
cukup kita menyesali perbuatan dosa tersebut, cukup kita berazam, yakni apa, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, dan cukup bagi kita untuk tidak mengulanginya lagi, dan kita betul-betul insaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ya, demikian. Yang benar itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Baik ikhwan dan juga jamaah rahman rahimakumullah, sedikit informasi kami sampaikan. Yang pertama, kami mengundang jamaah sekalian ya untuk bukber buka bersama di Mushola Al-Barakah yang akan kita laksanakan pada hari Ahad insyaallah, yakni bertepatan berapa Ramadan hari Ahad? 15 Ramadan ya. Nah, tanggal 17 April sekalian kajian berbuka puasa yang mana dari solidaritas insan peduli, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala membalas para donatur semuanya, Allahumma amin. Ya, dan kita terbatas hanya 50 orang ya, maka diharapkan kehadiran untuk jamaah, diharapkan kehadirannya daripada jamaah. Nah, kemudian yang kedua, subuh besok kajian kita liburkan karena insyaallah pagi ini kami mau safar ke Singkawang dan juga ke Bengkayang, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada subuh hari Jumat biiznillah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.